Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat numerasi, berjumpa kembali di Siniar Bincang Numerasi, tempat kita ngobrol santai seputar numerasi dan kaitannya di aktivitas sehari-hari. Seperti yang kita tahu, kemampuan numerasi bukan hanya soal angka, tapi juga tentang membentuk pola pikir kritis, logis, dan cermat dalam mengambil keputusan hal-hal yang kita butuhkan setiap hari. Maka, selalu kita ingat, mahir numerasi, majukan negeri. Senang sekali saya, Amelia Puspita, bisa kembali menemani sahabat numerasi dalam obrolan yang pastinya seru dan tentunya bermanfaat. Topik kali ini lekat banget dengan suasana lebaran. Siapa sih yang gak suka THR, apalagi buat anak-anak ya? Tapi tahukah sahabat numerasi, kalau momen THR juga bisa jadi kesempatan emas untuk mengajarkan numerasi sekaligus literasi keuangan kepada anak-anak. Nah, kita akan membahas bareng Ibu Eka Rahmayantina Utami SPD, seorang guru dari SD Negeri 4 Selat Hilir, sekaligus kader Ajarmat Angkatan 2. Yuk, langsung kita sapa. Halo Bu Eka, selamat datang di Siniar Bincang Numerasi. Apa kabar hari ini? Halo juga Ibu Amel, Alhamdulillah siang hari ini sehat. Sehat ya Bu. Lagi sibuk apa nih Bu akhir-akhir ini Bu? Sedang persiapan untuk menghadapi penilaian akhir semester kan sekarang ini. Baik, oke. Bu Eka, Lebaran itu kan selalu identik dengan THR ya Bu ya, yang pastinya ditunggu oleh anak-anak. Namun banyak ibu, termasuk saya nih, yang belum terpikirkan untuk memanfaatkan momen ini sebagai peluang untuk mengajarkan literasi, terutama literasi finansial. Bu Eka, bagaimana awalnya ibu bisa berpikir untuk menghubungkan THR dengan numerasi? Betul sekali Bu. Jadi sewaktu momen Lebaran dan THR itu memang sangat dinantikan untuk bagi anak-anak gitu ya. Kalau dipikir-pikir, ide untuk menghubungkan THR dengan matematika itu munculnya secara alami. Namun ada beberapa hal yang melatar belakanginya. Yang pertama adalah saya melihat dari antusiasme dari anak saya gitu ya. Saya perhatikan betul bagaimana anak-anak begitu gembira saat menerima amplop THR gitu. Mata mereka berbinar-binar dan rasa ingin tahu tentang jumlah uang yang ada di dalamnya seperti itu. Nah dari situ saya berpikir sayang sekali kalau momen seantusias ini hanya berlaku begitu saja tanpa ada nilai tambahnya. Yang kedua adalah pengalaman pribadi saya. Dulu waktu kecil, saya juga sangat senang menerima THR. Namun seringkali uang itu habis entah kemana gitu ya, tanpa ada pemahaman yang mendalam. Nah di sini sebagai ibu dan guru, saya merasa terpanggil untuk membantu mereka mengembangkan kebiasaan yang lebih baik dalam mengelola keuangan, dan matematika adalah alat yang sangat berguna untuk itu. Wah, idenya sangat brilian Bu. THR yang selama ini dianggap sebagai uang jajan tambahan ya Bu ya, ternyata bisa menjadi sarana pembelajaran yang sangat efektif. Lalu Bu Eka, saat momen Lebaran kemarin, apa saja pembelajaran yang Ibu sampaikan kepada putri Ibu? Mohon maaf, putri Ibu umur berapa Bu? Usianya 12 tahun. Oh ya, 12 tahun ya Bu, remaja awal ya Bu ya. Baik, jadi apa saja Iya, pembelajaran yang benar. Ibu sampaikan kepada putri Ibu mengenai numerasi dan keuangan, dan bagaimana cara Ibu menyampaikannya? Baik. Momen menjelang Lebaran kemarin menjadi kesempatan yang menyenangkan untuk berbincang numerasi dengan putri saya. Pembelajaran yang saya coba sampaikan dengan cara penyampaian pun saya usahakan santai dan sesuai dengan dunianya, seperti mengajak anak menghitung jumlah total THR yang terima dari saya sendiri khususnya, menjadi latihan untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian yang menyenangkan. Tujuannya bukan untuk menjadikan ahli matematika yang instan, tetapi lebih kepada menanamkan kesadaran akan angka dan bagaimana angka itu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks keuangan. Semoga percakapan-percakapan kecil itu nanti menjadi bekal yang bermanfaat bagi masa depannya. Benar sekali Bu, pembelajaran ini sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari anak-anak.
Tidak hanya soal menghitung, tapi juga tentang mengelola keuangan dengan bijak. Nah, sekarang Bu Eka, numerasi itu kan tidak hanya tentang angka ya Bu ya. Apa sih tantangan terbesar yang Ibu hadapi untuk mengajak siswa Ibu dan juga putri Ibu untuk berpikir kritis tentang manajemen keuangan dan tentunya bagaimana solusinya? Iya, benar sekali yang Ibu katakan tadi. Jadi numerasi itu jauh melampaui sekadar angka yang melibatkan kemampuan untuk menginterpretasikan, menganalisis, menggunakan informasi kuantitatif dalam berbagai konteks. Nah, berbicara soal mengajak siswa, termasuk putri saya yang sudah memasuki usia remaja awal, untuk berpikir kritis dan paham manajemen keuangan secara sederhana, menurut saya itu tantangan terbesarnya terletak pada mengatasi mentalitas nanti saja. Nah, dan menumbuhkan kesadaran akan konsekuensi jangka panjang dalam pengambilan keputusan finansial. Selain itu juga tantangan yang saya hadapi adalah pengaruh lingkungan dan juga budaya konsumtif. Intinya adalah membuat konsep berpikir kritis tentang uang dan manajemen keuangan terasa dekat, relevan, dan tidak menakutkan bagi mereka. Dengan kesabaran dan pendekatan yang tepat, kita bisa menanamkan pemahaman yang baik sejak dini. Wah, memang ya Bu, tantangannya besar, terutama di dunia yang serba konsumtif ini ya Bu ya. Tapi sepertinya pendekatan yang Ibu gunakan itu sudah sangat tepat, jadi bisa menarik untuk anak Ibu. Kemudian setelah Lebaran dan sesi belajar bersama itu, apakah Ibu melihat perubahan perilaku dari putri Ibu? Mungkin jadi lebih hati-hati menggunakan uang atau mungkin berpikir sebelum membeli sesuatu, Bu? Alhamdulillah ada beberapa perubahan positif yang saya perhatikan pada putri saya setelah momen Lebaran dan juga bincang numerasi kemarin. Tentu saja perubahan tidak instan dan masih dalam proses. Tetapi saya melihat adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman, seperti lebih sadar akan nilai uang, mulai membandingkan harga, dan lebih tertarik dengan celengannya, menabung. Tentu saja masih banyak hal yang perlu dipelajari dan dikembangkan. Terkadang dia masih tergoda dengan keinginan sesaat. Tapi saya melihat adanya fondasi pemahaman yang mulai terbentuk. Jadi momen THR kemarin meskipun sederhana, ternyata menjadi pemantik yang cukup efektif untuk menumbuhkan kesadaran numerasi dan literasi finansial dalam dirinya. Wah, luar biasa ya Bu melihat anak-anak mulai mengembangkan pemikiran kritisnya, terutama tentang uang sejak dini. Ini jelas memberikan dampak yang positif ya Bu ya, terutama untuk masa depan mereka. Terakhir nih Bu, kalau ada sahabat numerasi yang ingin mulai mengajarkan literasi keuangan di rumah, apa langkah sederhana yang bisa mereka lakukan? Wah, bagus sekali kalau sahabat numerasi terinspirasi untuk langsung bergerak. Menurut saya ada beberapa langkah sederhana yang bisa langsung diterapkan di rumah. Tidak perlu menunggu momen khusus seperti Lebaran lagi. Seperti yang pertama, menjadikan obrolan sehari-hari lebih bernyawa dengan angka. Lalu bisa juga memanfaatkan kegiatan belanja sebagai laboratorium numerasi, bermain dengan uang jajan, karena kalau siswa otomatis dia juga dapat uang jajan di rumah ya. Dan juga bisa menggunakan permainan yang melibatkan angka. Tentu saja inspirasi ini tadi harus dilengkapi dengan bersabar dan konsisten. Intinya mulailah dari hal-hal yang sederhana, menyenangkan dan relevan dengan kehidupan sehari-hari kita dan juga anak. Jadikan numerasi bukan sebagai mata pelajaran yang menakutkan, tetapi sebagai keterampilan hidup yang berguna dan menarik untuk dipelajari bersama. Selamat mencoba sahabat numerasi. Ya, berarti mulai dari hal yang sederhana, menyenangkan, dan juga relevan ya Bu ya. Sungguh tips yang sangat bermanfaat Bu Eka. Saya yakin sahabat numerasi akan langsung mencoba di rumah dan juga di sekolah. Wah, seru sekali ya Bu pengalaman Ibu berbincang numerasi dengan putri Ibu dan juga tentunya menginspirasi saya nih. Tentu bisa saya dan sahabat numerasi lainnya praktikkan di rumah. Terima kasih banyak Bu Eka atas waktunya. Sukses selalu ya Bu untuk Ibu dan juga siswa-siswa Ibu. Sahabat numerasi, ingat kita semua bisa membantu anak-anak jadi lebih mahir numerasi dimulai dari aktivitas sehari-hari. Jangan lupa ikuti, sukai, dan berikan komentar
supaya kita tahu tema apa yang ingin sahabat numerasi dengar di episode berikutnya. Saya Amelia Puspita pamit undur diri, sampai jumpa di Bincang Numerasi berikutnya. Siniar Bincang Numerasi, mahir numerasi, majukan negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.